Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali di dalam program Arus Hayat Voice. Kali ini kita akan membahas doa yang mendapat upah. Ayat Alkitab yang kita baca ada di Matius pasal 6 ayat 5 sampai 8. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perkataan ini diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri mengenai bagaimana berdoa. Tuhan Yesus tidak menekankan pada jawaban doa, melainkan upah doa. Doa yang mendapat upahnya. Berdasarkan apa Tuhan berkata demikian? Berdasarkan perkataan mendapatkan upahnya yang terdapat dalam ayat 2, ayat 5, dan ayat 16. Kalau mendapat upahnya itu berarti jawaban doa. Saudara-saudari, masalah terjawabnya doa itu adalah nomor 2. Sedangkan yang utama adalah doa yang mendapat upahnya. Kalau doa kita sesuai dengan kehendak Allah, doa kita bukan hanya akan terjawab, tetapi juga akan diingat dan diberi upah kelak di depan tahta penghakiman Kristus. Jadi doa yang disebutkan di sini bukan hanya memberi jawaban hari ini, tetapi juga akan memberi kita kebenaran. Dengan perkataan lain, doa kita adalah kebenaran kita. Akan tetapi, kebenaran doa itu tidak bisa diperoleh melalui doa yang sembarangan, doa yang di mulut tetapi tanpa hati, doa yang mengarang cerita, atau doa yang berasal dari motivasi yang tidak murni. Sebab itu, kita perlu pertama, janganlah seperti orang munafik yang berdoa supaya dilihat orang. Tuhan Yesus berkata, apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Saudara-saudari, berdoa adalah berkomunikasi dengan Allah untuk mengekspresikan kemuliaan Allah. Tetapi orang-orang munafik menggunakan doa yang seharusnya memuliakan Allah itu untuk memuliakan diri sendiri. Oleh karena itu mereka senang berdoa dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Mereka berbuat demikian dengan maksud supaya dilihat orang. Sebab rumah ibadat dan tikungan jalan adalah tempat-tempat yang umum, di mana orang-orang berkumpul atau melintas. Mereka berdoa bukan agar didengar oleh Allah, tetapi agar dilihat oleh orang. Lalu, bagaimana seharusnya kita berdoa? Tuhan Yesus berkata, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu.
Coba kita lihat di sini ada frase dalam kamarmu. Perkataan dalam kamarmu ini mempunyai makna kiasan. Rumah-rumah ibadat dan tikungan-tikungan jalan raya itu mewakili tempat-tempat yang umum, yang terbuka. Sedangkan di dalam kamar itu mewakili tempat yang tersembunyi. Saudara-saudari, Anda bisa mendapatkan kamar walaupun di tikungan-tikungan jalan raya dan di tempat-tempat ibadat, di jalan-jalan umum maupun dalam mobil. Kamar adalah tempat Anda berkomunikasi dengan Allah secara diam-diam. Tempat Anda tidak memamerkan doa Anda dengan sengaja. Oh, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu. Itu maksudnya mengurung diri sendiri dan menolak dunia. Dengan kata lain, kita harus mengabaikan segala suara di luar dan dengan diam-diam berdoa sendiri kepada Allah. Yang kedua, janganlah bertele-tele seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tuhan Yesus tidak hanya mengajar kita untuk tidak memamerkan diri sendiri, tetapi juga mengajar kita. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele atau mengulang-ulang dengan sia-sia, seperti kebiasaan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Bertele-tele atau mengulang-ulang dengan sia-sia, di dalam bahasa Yunaninya berarti mengulang-ulang secara monoton, seperti orang gagap yang berbicara. Saudara-saudari, doa-doa Anda tidak seharusnya hanya berupa suara yang tanpa arti. Ada banyak orang dalam pertemuan berdoa yang tidaklah berarti. Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ini menunjukkan bahwa didengar atau tidaknya doa kita itu oleh Tuhan tergantung pada sikap kita di hadapannya dan juga apa keperluan kita. Tidak tergantung pada banyak atau sedikitnya kata-kata di dalam doa-doa kita. Karena itu, kita harus berdoa. Tetapi di dalam doa kita, keinginan hati kita harus melebihi perkataan kita. Percayanya kita harus lebih kuat daripada perkataan kita. Itulah doa yang sesuai dengan kehendaknya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau mengajarkan kami bagaimana harus berdoa. Berdoa bukan untuk dilihat oleh orang lain. Berdoa bukan doa yang monoton. Berdoa bukan untuk memuaskan kehendak kami, tetapi berdoa supaya kehendak-Mu boleh tergenapi melalui kami berdoa di dalamnya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu kembali. Anugerah Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua.